Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fatah dengan NPM 2215061019 dari kelas PSTIC. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dari modul ketiga yaitu Python Loop dari materi mata kuliah struktur data. Dengan presentasi saya di sini judulnya yaitu Python 3.2 Loop. Oke, kita langsung saja ke anggota kelompok saya, yaitu yang pertama adalah saya sendiri yaitu Fadil Abdul Fattah, lalu yang kedua adalah Nur Emi Ramadhani, ketiga ada Ajeng Nur Syifa, lalu yang keempat ada Aldinda Salsabila, lalu yang terakhir adalah Aditya Johansyah. Nah, kita langsung saja. Kita di sini ada while loop. Apa itu while loop? Secara umum itu while loop itu adalah sebuah perulangan dalam Python, sebuah loop yang dapat dipresentasikan sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. While conditional expression titik dua, lalu ada indentasi di bawahnya, lalu ada instruction. Nah, pada perulangan while ini adalah proses pengulangan suatu blok kode program selama sebuah kondisi terpenuhi. Singkatnya, perulangan while adalah perulangan yang bersifat indefinitif alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Jadi selama selama apa? Selama conditional expressionnya bernilai benar, maka akan menjalankan loopingnya secara terus-menerus. Lalu di sini kita bisa lihat pada algoritmanya, while conditional expression bawahnya ada indentasi instruction 1, instruction 2, instruction 3, dan seterusnya hingga instruction n. Jika kita perlu ingat bahwa jika Anda ingin menjalankan lebih dari satu pernyataan dalam satu while, seperti kita menuliskan conditional seperti if, else, dan lain-lain, indentasi semua instruksi dengan cara yang sama. Instruksi atau serangkaian instruksi dapat dieksekusi dalam while loop disebut dengan tubuh loop. Jadi instruction 1, 2, 3, dan seterusnya hingga n ini disebut dengan tubuh loop, tubuh looping. Tuh. Oke. Nah, kita akan membahas loop tak terbatas. Apa itu loop tak terbatas? Loop tak terbatas disebut juga loop yang tak berujung. Adalah urutan instruksi dalam program yang berulang tanpa batas waktu. Jadi loop loop tanpa akhir atau bisa disebut loop tanpa akhir. Jadi bisa dikatakan loop ini tidak akan berhenti sehingga berjalan secara terus-menerus. Nah, contohnya seperti ini. While true, print, I'm stuck inside a loop. Loop ini akan dicetak tanpa batas, mencetak yaitu I'm stuck inside a loop pada layar. Nah, loop juga dapat digunakan untuk menemukan angka terbesar dari sekumpulan besar data yang dimasukkan. Nah, untuk mengatasi looping tak terbatas itu kita bisa menggunakan counter. Nah, bisa kita lihat di sini. Pertama kita mendeklarasikan variabel counter yang dimana variabel counter ini akan dijadikan kondisional yaitu dengan while conditional counternya tidak sama dengan nol, maka akan menjalankan loopingnya itu print inside the loop dengan ditambah dengan counter. Lalu selanjutnya counternya akan dikurangi dengan satu. Lalu setelah setelah kondisi counter tidak sama dengan nol yang tidak terpenuhi, maka akan menjalankan atau keluar dari loopingnya akan menjalankan outside the loop ditambah dengan nilai counter. Ini kita lihat dimasukkan untuk mencetak string inside the loop 5 dan nilai yang tersimpan di counter variable selama loop yang diberikan tepat 5 kali. Karena setiap counter akan dikurangi dengan satu sehingga sampai dengan variabel kondisionalnya akan tidak terpenuhi. Serta nilai yang tersimpan oleh counter yang dicetak sehingga setelah keluar dari looping akan mengeluarkan output outside the loop ditambah dengan nilai counter. Nah, lalu ada perulangan lain yaitu perulangan for. Nah, perulangan for ini tersedia dalam Python yang berasal dari pengamatan bahwa terkadang lebih penting untuk menghitung returns looping daripada memeriksa kondisinya. Jadi bayangkan tubuh loop itu perlu dieksekusi tepat 100 kali. Jika kita menggunakan while loop untuk melakukannya mungkin kita bisa lihat eh, sintaksnya seperti ini. Dengan variabel i sama dengan nol, while i kurang dari nol, lalu ada function do something atau instruction yang ada dalam while loopnya. Lalu setiap nol setelah setiap i-nya ditambahkan nilainya dengan satu sehingga sampai dengan variabel ini tidak terpenuhi.
I kurang dari 100 ini tidak terpenuhi. Nah, ini kan sedikit repot ya. Nah, untuk mengatasi seperti itu kita bisa menggunakan alternatif yaitu alternatifnya yaitu menggunakan for. Nah, pada perulangan for ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai, sequence, atau data koleksi pada Python yang disebut dengan list, tuple, string, dan lain-lain. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman lain seperti Java, C++, dan lain-lain. Karena pada Python ia sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa lain, for pada Python lebih dikenal dengan for each. Nah, bisa kita lihat pada bentuk sintaksnya, yaitu sintaks dari perulangan for yaitu for i in range 100, lalu ada bawahnya ada do function, do something, lalu pas. Dengan catatan kita bisa lihat di sini kata kunci for membuka for lingkaran, catatan tidak ada syarat setelahnya. Tidak perlu memikirkan opsi karena sudah diperiksa secara internal tanpa intervensi apapun. Variabel apapun setelah kata kunci for adalah variabel kontrol dari loop. Itu menghitung putaran-putaran dan melakukan secara otomatis. Kata kunci in memperkenalkan elemen sintaks dengan yang menjelaskan tentang nilai yang mungkin diberikan kepada variabel kontrolnya. Lalu range dengan function range, fungsi ini adalah fungsi yang sangat spesial, bertanggung jawab untuk menghasilkan semua nilai yang diinginkan dari variabel kontrol. Jadi misalkan for i interest sama dengan 100, maka kontrolnya sampai dengan 100 gitu. Nah, kita kenalan dengan loop, range, dan lain-lain, function with dengan argumennya yaitu range fungsi dapat menerima 3 argumen. Itu melihat baris di jendela konsol berikut. The value of E is currently 2. The value of E is currently 5. Argumen pertama diteruskan range, fungsi memberitahu kita apa nomor awal dari urutan itu, karena kedua dalam keluarannya. Argumen kedua memberitahu fungsi di mana harus menghentikan urutan. Fungsi menghasilkan angka hingga angka yang ditunjukkan oleh argumen kedua, tetapi tidak menyertakan. Terakhir, argumen ketiga menunjukkan langkah yang sebenarnya berarti perbedaan antara setiap angka dalam urutan yang dihasilkan oleh fungsi tersebut. Nah, sebagai catatan, jika saya dihasilkan oleh range fungsi kosong, loop tidak akan mengeksekusi tubuhnya atau skopnya sama sekali. Sama seperti di sini tidak akan ada keluaran. For i in range 1,1 dengan print the value of i is currently lalu ditambah dengan i. Dengan catatan set yang dihasilkan oleh function range harus diurutkan secara ascending. Tidak ada cara untuk memaksa range membuat satu set dalam bentuk yang berbeda. Ketika range fungsi menerima tepat 2 argumen, ini berarti bahwa range argumen kedua harus lebih besar dari yang pertama. Nah, pada sintaks yang tadi itu kan eh, argumen keduanya itu kan sama besar dengan argumen pertama. Jadi ini tidak akan bisa dijalankan. Lalu ada control loop dalam Python. Control ini ada terdiri dari break and continue. Nah, ada kalanya seorang developer atau programmer itu memerlukan adanya pilihan dalam menjalankan suatu loop. Nah, tidak diperlukan menjalankan loop seutuhnya dan mencegah loop berlanjut. Dalam kasus ini, perintah break akan menghentikan loop, lalu program akan dilanjutkan. Nah, untuk perlu kita menggunakan continue, kita perlu untuk melakukan iterasi loop selanjutnya tanpa menyelesaikan eksekusi loop yang sedang berlangsung. Dalam kasus ini, developer menggunakan perintah continue, di mana program akan melakukan skip pada iterasi pada loop yang berlangsung dan melakukan iterasi selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini contoh-contoh control loopnya. Nah, di sini kita contohnya sebagai penggunaan break. Nah, bisa kita lihat di sini for i in range dengan function range dengan argumen pertama 1 dan argumen kedua 11. Dan di sini ada if i adalah 6 sama dengan adalah 6, lalu break. Lalu keluar dari kondisionalnya akan memprint dari i-nya. Bisa kita lihat di sini outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisa kita lihat pada gambar ini i in range dari 1 sampai dengan 11. Nah, maaf jika
terdapat 1 sampai dengan 11, maka akan menjalankan kondisional. Nah, pada kondisional ini, jika I sama dengan 6, maka akan break, maka langsung menghentikan loopingnya secara paksa. Jika tidak terpenuhi, maka akan memprint, lalu kembali lagi ke loopingnya sehingga sampai dengan kondisional ini terpenuhi, yaitu I adalah 6, 1 sama dengan 6, lalu langsung di break. Jadi outputnya bisa hanya sampai dengan 5 saja. Lalu ada control loop dalam Python, yaitu kita bisa lihat dalam penggunaan continue. Pada penggunaan continue di sini source code-nya bisa kita lihat pada for i in range 1, argumen 1 dengan argumen kedua adalah 11. Nah, bisa kita lihat di sini ada kondisional, yaitu if i modulus 2 adalah 0, maka lakukan continue. Jika tidak terpenuhi, maka memprint dari i-nya. Pada bisa kita lihat di sini outputnya di sini 13579, yaitu bilangan ganjil. Kenapa seperti itu? Karena for i in range ini 1 sampai dengan 11, maka akan mengeluarkan i-nya dari 1 sampai dengan 11. Jika lalu masuk ke dalam kondisionalnya i modulus 2 0, jika tidak terpenuhi maka memprint nilai i-nya. Nah, jika lalu kembali ke perulangannya, lalu ditambah i-nya, lalu kondisionalnya diperiksa apakah terpenuhi. Jika terpenuhi, maka akan langsung di skip 2-nya, lalu langsung ke looping awal, lalu ditambah jadi 3, lalu di print dan seterusnya sehingga menghasilkan seperti ini 13579. Nah, loop while dan percabangan else. Dalam setiap loop, perintah else selalu dijalankan. Source code-nya seperti ini. I sama dengan 1, while i kurang dari 5, print i ditambah sama dengan 1. Else, print else, koma 1. Bisa kita lihat dengan outputnya seperti ini. I 1 ditambah sehingga i-nya terpenuhi, masuk ke looping, sehingga sampai dengan nilai 4. Nah, apakah 5 kurang dari 5? Berarti kan itu kan salah. Jadi kita masuk ke blok kode else-nya. Yang di print adalah else, koma i. Saya lihat sini. Lalu di sini ada yang kedua, source code kedua, yaitu i sama dengan 1000. While i kurang dari 5, print i-nya. Lalu ditambah 1. 1000 ini kan lebih dari 5, jadi ini tidak terpenuhi kondisionalnya, maka langsung masuk ke blok kode print, yaitu yang akan di-outputkan else dengan 1000. Saya lihat sini outputnya. Nah, lalu ada loop for dan percabangan else. Sini kita bisa lihat juga for i in range 5, print i, else, print else, i. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini bisa dilihat dari i sama dengan 0, berarti kan sampai dengan 5. Nah, jika i-nya sampai i sama dengan 4. Ini kan bisa kita sebutkan jadi dari 0 sampai dengan 4. Range-nya 5. Lalu kita print i-nya jika terpenuhi dari loopingnya. Setelah loopingnya sudah terpenuhi atau sudah keluar dari looping, akan menjalankan else-nya. Bisa kita lihat di sini else sama dengan 4. Sini ada lab, yaitu labnya percobaan. Di sini percobaannya itu adalah seorang magician itu meminta secret number pada seorang developer, itu mau suruh user itu menebak secret numbernya. Nah, jika secret numbernya sudah ditebak atau dan benar, itu akan keluar dari looping. Jika jika tebakannya salah, maka akan stuck dalam looping. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini contoh programnya yang saya buat. Nah, di sini di sini ada print ya, di sini ada deskripsinya. Lalu di sini ada program utamanya. Di sini ada looping utamanya. Sehingga bisa lihat while true. Nah, while true di sini akan selalu akan dijalankan. Kenapa while true? Karena booleannya bernilai true. Bisa kita lihat sini, kita mendeklarasikan pertama itu deklarasikan variabel 777 secret number dengan nilai 777. Nah, kita bisa lihat di sini user input, kita mendeklarasikan juga dengan menginputkan nilai integer, yaitu kita tuliskan string pertama dulu input number, lalu kita masukkan nilai integernya. Nah, lalu di sini ada percabangan if secret number
sama dengan input, user input, di mana user input adalah yang diinputkan oleh user, lalu secret number adalah yang sudah ditentukan. Nah, jika terpenuhi maka print well done Google you are free now. Lalu di break, lalu akan keluar dari loopingnya. Jika tidak terpenuhi atau user inputnya tidak sesuai dengan secret numbernya, maka akan memprint haha you're stuck in my loop. Lalu akan continue kembali ke looping while-nya. Setelah di sini, pertama user menginput 414, maka yang terjalankan pada fungsi conditional else-nya. 131 juga kembali seperti itu, masuk ke conditional else lalu kembali lagi ke looping. 431 kembali ke looping, 665 kembali ke looping while true-nya, lalu input yang terakhir yaitu 777, yang dimana 777 sesuai dengan secret number-nya. Maka ini nilai conditional if-nya terpenuhi. Maka langsung di break, maka langsung keluar dari loopingnya. Lalu ada lab kedua yaitu counting Mississippi. Counting Mississippi di sini kita langsung saja kita lihat programnya. Nah, pertama kita mengimport library time untuk menuliskan time-nya. Lalu di sini kita bisa lihat ada looping for, yang dimana looping for i in range dengan argumen pertama 1 dan 6, dengan argumen keduanya 6. Jika masuk ke dalam looping itu ada print i, Mississippi, lalu ada function time sleep 1. Mana time sleep 1 adalah time sleep selama 1 detik. Jadi dijeda 1 detik tiap looping. Lalu setelah keluar dari looping akan memprint ready or not here I come. Jika kita lihat di sini outputnya pada konsol itu 1 Mississippi, 2 Mississippi hingga 5. Nah, jika sudah 5 dia akan keluar dari looping karena sudah habis ininya apa conditional range i sama 6 ini, maka akan keluar looping menjalankan ready or not here I come. Lalu ada lab ketiga itu stuck in a loop. Stuck in a loop di sini ada, kita langsung saja pada sintaksnya. Nah, di sini while true. While true berarti loopingnya akan berjalan otomatis gitu. Karena booleannya bernilai true atau kondisional ya. Di sini ada user word variable. Kita menginputkan dengan tipe datanya string dengan input a word. Ada kondisional di sini jika user underscore word adalah cupa cabra, maka akan memprint you successfully left the loop. Maka langsung di break, maka akan langsung keluar dari loop. Jika tidak terpenuhi if-nya, maka akan masuk ke else, yaitu masuk ke user word. Dimana user word akan menginputkan kembali, sehingga akan stuck dengan di looping while ini sampai dengan user akan menginputkan cepat cabra. Setelah di sini contohnya pada output konsolnya input award Python, dia meminta input lagi itu lalu user menginputkan kernel, dia meminput program meminta input lagi sehingga yang terakhir itu cupa cabra. Yang bernama cupa cabra kan benar itu user word sebenarnya cupa cabra. Jadi ini terpenuhi, lalu akan langsung break ya. Lalu menjalankan successfully left the loop. Lalu ada lab keempat yaitu the ugly vowel eater, di mana kita langsung saja ke sintaksnya. Nah, pada the ugly vowel eater di sini ini akan memfilter bila huruf vokal pada sebuah kalimat gitu. Bisa kita lihat sini uh, pada baris pertama itu ada mendeklarasikan variabel input, di mana inputnya adalah user menginputkan juga datanya string, input a word. Lalu variabel kedua itu adalah untuk menentukan merubah, mengkonversi gitu. Misalkan user menginputkan hurufnya bukan kapital, maka pada baris kedua ini akan langsung dikonversikan dengan menggunakan user underscore word dot upper, yang berarti langsung mengubah yang dijelaskan user menjadi huruf kapital. Nah, di sini ada loopingnya. Nah, di sini ada looping for letter in user word. Letter ini adalah variabelnya in user word. Ini akan kondisional atau argumen. Nah,
setelah masuk ke dalam for loopingnya itu ada kondisional, yaitu jika letter sama dengan A, atau letter sama dengan I, atau letter sama dengan U, atau letter sama dengan E, atau letter sama dengan O, maka continue, langsung kembali ke loopingnya, skip. Jika tidak terpenuhi maka langsung di print letter. Langsung saja kita bisa langsung ke outputnya, di mana user mengoutputkan Gregory. Gregory di sini, yang dimana kan huruf E sama O ini kan huruf vokal, jadi bakalan di skip. Bisa kita lihat di sini yang, yang dikeluar dari outputnya G R G R I, yang dimana di sini bisa kita lihat kapital. Ini adalah efek dari baris kedua tadi. Lalu di sini ada abstemious, dimana A I O U S adalah huruf vokal. Jadi yang di outputkan adalah B S T M S. Lalu yang terakhir, user menginputkan I O U E A, lalu konsol tidak mengoutputkan apapun karena ini semuanya terdapat huruf vokal, jadi tidak mengeluarkan output apapun. Lalu ada lab kelima, yaitu the continuous statement, the pretty vowel ether. Setelah programnya, ini sama saja dengan ugly vowel ether, cuma bedanya di sini eh, dituliskan dalam satu baris gitu. Dan tadi kan setiap setiap huruf itu kan di satu baris gitu, huruf lain satu baris, huruf lain satu baris. Nah, bisa kita lihat sini pada programnya hampir sama gitu. Namun bedanya di sini ada variabel kosong yang value-nya kosong untuk mengisi mengisi ininya apa mengisi kata yang sudah difilter. Saya tulis ini word without vowels variable dengan nilai string kosong. Lalu ada user word dengan meminta user menginputkan string dengan masukkan kata. Lalu 4 ada user word ada upper untuk mengubah kata yang diinputkan user menjadi huruf kapital. Lalu di sini ada looping for, yang dimana for letter in user word dengan instructionnya itu if letter sama dengan A, letter sama dengan I, letter sama dengan U, letter sama dengan S, letter sama dengan O. Dimana A, jika terdapat A, I, U, E, O, maka akan continue. Lalu setelah di continue, akan word without vowels ini akan dimasukkan ke dalam letter. Di yang sudah terfilter, setelah jika ini if-nya tidak terpenuhi, maka letter ini dimasukkan ke dalam variabel word without vowels. Lalu lalu akan keluar dari looping, akan menampilkan hasilnya print word without vowel. Bisa kita lihat di sini, user menginputkan Gregory. Yang dimana Gregory huruf vokalnya itu E dan O. Maka akan terfilter GR, GR, Y. Nah, sini bisa dilihat GR, GR, Y. Dimana GR, GY. GR, GR, Y ini akan masuk ke dalam variabel word without vowels tadi. Lalu user menginputkan abstemious, di mana A, I, O, U itu tidak termasuk huruf vokal, maka yang terfilter adalah B, S, T, M, S. Lalu yang terakhir user menginputkan I, O, U, E, A, yang dimana semuanya huruf vokal, maka konsol tidak mengoutputkan apapun. Nah, lalu yang terakhir ada essential of while loop, yang dimana di sini ada program untuk menggunakan while. Nah, di sini ada programnya, itu yang pertama pada baris pertama itu ada blocks, variable blocks, yang dimana variable blocks ini meminta user menginputkan dengan tipe data integer, yaitu dengan meminta enter the number of blocks. Lalu ada 3 dan 4 itu ada variable height, dengan height-nya adalah 0, level adalah 1. Nah, di sini ada perulangan while. Dengan kondisional itu level sama dengan kurang dari sama dengan blocks. Jika terpenuhi level kurang dari sama dengan blocks ini, maka akan menjumlahkan height ditambah sama dengan 1, lalu blocks akan dikurangi dengan levelnya. Blocks kurang sama dengan level, lalu level lebih sama dengan 1. Lalu jika sudah keluar dari wall-nya, maka print the height of the pyramid tambah dengan height-nya. Bisa kita lihat di sini, enter the number of the blocks 6, yang diinputkan oleh user 6, maka maka akan masuk ke dalam ini, masuk ke masuk ke
kondisional level kurang dari sama dengan 0. Yang dimana kan level yang sudah dideklarasikan 1 gitu. Nah, blok C kan 6. Jadi ini masuk ke dalam while loop-nya. Karena level kurang dari blok C. 1 kurang dari 6 maksudnya. Lalu akan masuk ke height ditambah sama dengan 1. Blok C dikurang di blok C dikurang level. Jadi di sini bisa kita lihat di sini levelnya blok C itu dikurangi oleh levelnya. Level yang dimasukkan tadi kan 1 gitu. Jadi dikurangi levelnya. Jadi blok C menjadi dikurangi 1. Jadi bisa menjadi 5, lalu levelnya ditambah dengan 1, levelnya ditambah 2. Begitu, begitu terus sehingga akan menghasilkan 3 gitu. Lalu seterusnya 20 menghasilkan 5, 1000 menghasilkan 44, lalu 22 menghasilkan 1. Lalu yang terakhir ada program ini. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada collapse hipotesis, di mana deklarasi variabel C0 ini dengan meminta user menginputkan nilai integer, masukkan bilangan dengan variable steps dengan 0. Di sini ada while loop C0 tidak sama dengan 1. Lalu akan menjalankan if. If-nya ini if untuk event atau bilangan genap, yaitu if dengan kondisional C0 modulus 2 sama dengan 0 atau habis dibagi 2 maka C0 dibagi sama dengan 2. Lalu jika tidak terpenuhi maka akan masuk ke dalam if nya atau if-nya untuk menghitung nilai ganjilnya. Jika C0 modulus 2 sama dengan 1 atau bernilai ganjil, maka akan menjalankan C0 sama dengan 3 dikali C0 tambah 1. Jika kedua kondisionalnya tidak terpenuhi, maka akan langsung print integer C0. Lalu maksudnya adalah mengubah nilai C0-nya menjadi integer. Lalu ditambah nilai steps-nya. Jadi nilai stepnya 1. Jika sudah selesai while loop-nya, maka akan keluar, maka langsung masuk ke else-nya. Memprint step sama dengan step. Setelah di sini, pada output, pertama, user menginputkan 15. Nah, yang dimana 15 ini masuk ke dalam variabel elif atau kondisional elif. Yang dimana C0 modulus 2 sama dengan 1. Ini termasuk bilangan ganjil. Maka akan langsung dikalikan C0, 3 dikali C0 ditambah 1. Yang dimana 3 kali C0, 15 kali 3 ditambah 1. 15 kali 3 itu 45 ditambah 1. Jadi langsung mengeluarkan 46. Lalu langsung menuliskan 46 C6-nya. Sini di print C0, lalu kembali ke stepnya ditambah 1, kembali ke loopingnya C0, terus begitu seterusnya. Sehingga sampai dengan jika semuanya sudah tidak terpenuhi, jika user menginputkannya 1, maka langsung keluar sini. Langsung keluar dari else-nya. Nah, untuk pada Python itu adalah instruksi kode program yang dieksekusi berulang kali. Looping pada Python dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan while dan for. Perulangan while akan mengeksekusi statement berkali-kali selama kondisinya bernilai benar atau true. Sedangkan perulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item atau dari urutan apapun seperti list atau string dan juga tuple. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf untuk dalam kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.